Saya ulangi sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita pertama kali absen dulu ya. Ada yang nggak masuk? Masuk semua, Bu. Nur Samsia, Hadir. Alia Nur Rosida, Hadir. semangat banget ya Mbak. Iya dong. Ya dong ada. Naila Afani, Hadir. Kula kok buku. Pradela, Hadir. Cindy Surya. Hadir. Lepas buku sarapan. Belum sarapan tak? Belum, masih lapar. Ya ampun. Ya nanti habis istirahat langsung ke kantin ya. Siap. Dapat bonus dari Bu E. Ini berarti masuk semua ya. Ye. Enggak itu, Bu. Gimana? Masih ingat materi kemarin nggak kira-kira? Boten ibu. Nggak ingat, Bu. Lupa. Satu aja hilang. Aduh, gimana kok bisa sampai hilang itu? Niku di pintu baksyam, Bu. Ampun. Dibuat bungkus pecel, Bu. Kira-kira nanti habis ini mau ngapain? Makan. Jemur. Beraneka ragam. Kita bahas hari ini akan bahas tentang sifat taubat, wara dan qanaah, zuhud, amanah dan lain sebagainya. Kalian pernah dengar nggak kira-kira apa itu? Boten. Belum pernah, Bu. Aduh, berarti ini harus diterangkan ya dari awal. Iya, Oke, Bu. Biar kalau bolosan sekolah ibu. Ini munggah jalur orang biasa. Sini saya akan menjelaskan sedikit ya, sedikit tapi nanti karena lebihnya nanti kalian akan saya berdiskusi. Jadi di sini saya akan menerangkan sedikit aja tentang pengertian dari materi ini. Oke? Oke. Yang semangat dong. Masa lemes? Ya nanti habis Yo, ini semangat. semangatin, tapi sekarang kan yang semangat gitu loh waktu pembelajaran itu. Iya, ayo, Bu. Oke, pertama kita akan membahas materi tentang taubat. Ada yang tahu nggak apa itu taubat? Insaf. Meninggalkan perbuatan yang jelek. Ada lagi nggak? Berubah menjadi yang baik lagi. Ya bisa. Jadi taubat adalah secara bahasa berarti kembali kepada kebenaran. Secara istilah, taubat ialah meninggalkan sifat dan kelakuan yang tidak baik. Salah satu dosa dengan penuh penyesalan. Jadi tuh kita gini loh, Rek. Gimana ya? Bertaubat itu kalau menurut pengertian saya ya, itu kembali kepada kepada kebenaran. Jadi tuh kita tuh udah nggak lagi mikirin apa tuh yang kayak gini. Jadi udah fokus ke hal-hal yang baik gitu loh. Nanti pengertiannya akan saya jelaskan di sini semuanya. Nanti kalian membuat berdiskusi contoh-contohnya, oke? Contoh-contoh kayak contoh taubat itu gimana gitu. Terus yang kedua yaitu waro. Pengertian waro adalah menghindari diri dari perbuatan dosa atau menjauhi hal-hal yang tidak baik dan subhat. Sedangkan menurut para ahli waro, menghindari segala yang tidak jelas antara haram dan halal. Dicatat, Pak Ren? Iya, Bu. Tapi perwakilan makanya ada Bu. Apaan? Menghindari segala apa? Wara nama Bu, wara Bu. Wara adalah menghindari diri
pengertian dari warok ya. Yes. Terus yang ketiga yaitu qanaah. Pasti kalian nggak asing dong sama qanaah itu apa? Pasti pernah dengar gitu loh. Sabar. Sabar. Jadi di qanaah di sini artinya yaitu menurut bahasa qanaah artinya merasa cukup terhadap pemberian rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur maksudnya. Ya, betul, bersyukur ya, bersyukur. Bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Terus. Sedangkan menurut istilahnya ya, itu adalah rela dan merasa cukup dengan apa yang dimiliki. Terus yang keempat yaitu zuhud. Napa gune kuku? Menurut bahasa, zuhud dari kata zahada yang diartikan dengan berpaling atau meninggalkan atau menyendiri. Zuhud berarti meninggalkan atau menghadap bergantung kepada dunia atau meninggalkan sesuatu karena kehinaan baginya. Empat tahun dah. Hah? 4 tahun dah. Enggak, masih ada lagi. Sabar Ge Badila. Gue. Ya, tenang, habis ini makan. Habis ini nambal energi. Yang kelima yaitu amanah. Pasti sering dengar dong apa itu amanah. Itu beda konsep Mbak Dila. Dapat dipercaya. Ya, amanah yaitu diartikan sebagai sesuatu yang dipercayakan atau dititipkan kepada orang lain. Oke, paham? Paham. Jadi contohnya, saya berikan satu contoh ya, yang tentang amanah. Seumpama Mbak Dela, Mbak Dela is famous. Mbak Dela itu menitipkan uang kepada Mbak Cindy untuk diberikan kepada Mbak Naila. Nah, jadi kan Mbak Cindy mendapat amanah dari Mbak Dela untuk menyampaikan kepada Mbak Naila. Nah, itu namanya amanah. Kalau benar-benar disampaikan. Kalau tidak disampaikan, itu namanya nggak amanah. Iya. Bohong. Iya. Cek, Jim. Iki adan krungu ta, Kok? Iya. Ya sumuk, Bu. Pirang menit, Pir? 8 jam. Hah?
Ya, nanti habis ini presentasi depan satu-satu. Oke, Bu, oke. Oke? Nanti kalian di depan menjelaskan apa itu contohnya itu gimana gitu. 3 ya. 3 contoh. Satu. Kan banyak. Ya udah, Ibu Satu kasih aja. satu nggak apa-apa udah. Tapi nanti kalian harus bisa mempertanggungjawabkan Oke, Bu, dua-dua. satu-satu karena ini apa materinya kan banyak juga. Jadi Berarti satu orang satu materi satu. ya Oh ya wes, berarti aku wes taubat coy. dari urutan aja ya. Taubat, Mbak Cindy taubat, kedua Mbak Dela waro, yang Mbak Alia Hona'ah, Mbak Syam zuhud. Nanti Mbak Nelanya oh waalaikumsalam. Dari kamar mandi ya Mbak. Ya. Ya. Mbak Nela kebagian itu ya, amanah ya. Nanti habis ini presentasi satu-satu. Ibu kasih 10 menit untuk mengerjakan, nanti habis ini presentasi satu-satu ke depan. Dikerjakan. Bu, contohnya zuhud kayak gimana, Bu? Contoh zuhud itu mudah sih. Contohnya tuh kayak kita tidak bermewah-mewahan dalam kayak apa ya, tidak bermewah-mewahan yang berlebihan gitu loh. Contohnya tahu kita tuh punya semua apa ya, punya cincin, punya gelang, punya apa gitu, tapi nggak usah dipakai secara berlebihan juga, nggak usah dipakai sampai gelang dipakai sampai sini kan nggak perlu, cukup aja yang apa se itunya lah gitu loh. Bu. Sesederhana mungkin. Iya, nggak sesederhana juga, enggak, cuma tuh Seperlunya. ya apa ya, apa namanya, ya pokoknya intinya nggak seberlebih-lebihan kayak gitu loh. Kan kita melihatnya juga kayak gimana gitu kan pasti. Iya, Bu, karena sesuatu yang berlebihan itu tidak baik, Ibu. Iya, betul Mbak Dila, betul banget. Apa sih yang juga? Dah, ayo dikerjakan contohnya satu-satu. Ampun, Bu. Ampun. Betul banget. Diteliti lagi Mbak Dela. Coba Ibu kesini lihat satu-satu. Udah benar-benar mengerjakan apa belum ini? Belum, Bu. Belum dapet. Ya, contohnya kan tadi sih Mbak Syam yang Ibu jelaskan tadi. Contohnya tidak tidak memakai barang yang berlebih-lebihan, bermewah-mewahan secara berlebih-lebihan, itu juga baik. Contohnya itu gimana gitu, maksudnya tuh contoh dalam kehidupannya gitu loh. Biar teman-temannya tahu nanti gitu. Kalau Mbak Alia ada masalah apa mboten? Nggih, Ibu, kok naikku. Kona'ah ini kan udah Ibu catetin tadi. Apa artinya kona'ah, coba dibaca. Kona'ah merasa cukup atas pemberian rezeki yang telah diberikan Allah kepada kita. Niku Bersyukur. Pernah sakit tidak? Itu Mbak Dela tahu. Bersyukur, pintar banget. bukan, Bu, mereka kan ujian itu ya tahu. Aduh, Mbak Dela kalau bisa ya kalau waktu ujian jangan dikasih tahu. Oh, gaji kocok Bang lah, gaji kayak gitu, Bu. Gaji kocok orang. Ya udah diam aja, nanti pastilah tetap ditemenin. Kula lo gitu. baik, Bu. Baik ya, Bu. Nah, sambung. Soalnya nek kula nyukani jawaban kula diparingi es, Bu. Aduh, jadi ya sebenarnya nggak baik karena masa kemampuan Mbak Dela disamain sama es. Udah berbagi nih ke budaya. Simbolis spiritualis semua, Bu. Ya maksudnya tuh nggak gitu juga, kita berbuat baik gitu loh Mbak Dela, berbuat baik itu boleh, tapi tuh kalau masalah kayak gitu lain-kali jangan lagi. Oh iya, Bu, ya. Kalau bisa biarkan teman kita tuh nanti belajar gitu loh. Mbak Alia gimana kona'ah? Saya kasih contoh satu ya, nanti beri apa, nyari contoh yang lain gitu. Contohnya kona'ah yaitu senantiasa merasa cukup terhadap apa yang diberikan Allah kepada kita. Contohnya harta, uang,
merasa cukup gitu loh, pandai intinya kayak pandai mensyukuri gitu loh. Contohnya kayak gitu, nanti dibuat itu dalam kehidupan sehari-hari. Iya Bu presentasinya. Mbak Nela paham? Iya Bu. Mbak Nela tadi bisi-bisi sama saya Bu. Nanti presentasi di depan loh Mbak, satu-satu loh ya. Agak paham Bu sebenarnya Bu. Mbak Nela kebagian apa tadi? Amanah. Ya udah, amanah berarti apa? Tolong dibaca. Amanah adalah diartikan sebagai sesuatu yang dipercayakan kepada orang lain. Contohnya tahu. Tadi ke kamar mandi Bu, jadinya nggak tahu. Gimana sih Mbak? Jadi contoh dari amanah itu kayak dapat menyampaikan, itu juga termasuk amanah juga, menyampaikan kayak suatu barang kayak gitu. Terus menjaga rahasia itu juga termasuk amanah. Contohnya Mbak tahu rahasianya Mbak Cindy, Mbak Alia atau siapapun. Mbak tidak ini ke Mbak Dela. itu namanya nggak amanah Mbak Dela. Bagi-bagi amanah. Bagi-bagi amanah. Biar yang jaga banyak loh Bu. Biar yang jagain banyak, rahasianya Mbak Cindy dari Itu konsepnya beda lagi Mbak, itu namanya nanti nggak amanah, malah rahasianya Mbak Cindy menyebar kemana-mana, akhirnya itu bukan lagi rahasia, terus nanti malah berdosa, nanti korupsi, terus itu gibain Mbak ini gitu. Nanti itu boleh rasa ya Bu. Enggak, mboten pareng. Ya Bu, nggak punten Bu dikit lare-lare Bu. Berarti kan udah paham benar. Paham ya. Mbak Cindy gimana Mbak Cindy? Sudah. Tentang taubat ya. Ibu maju Bu. Sini nih ya. Gimana Mbak Syam tadi Mbak? Masya Allah Bu. Udah siap presentasinya satu-satu ya? Oh, dari Rika Bu, dari Mbak Syam. Di sini aja Bu, jangan ke depan. Ke depan dong. Kan itu latihan membiasakan diri dia nggak berdek di depan. Biasanya kan agak tremor gimana gitu. Dan meninggalkan. Sini. Bener itu. Ya, situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya teman-teman. Baik, saya Nur Syamsia akan mempresentasikan materi tadi yang dijelaskan oleh guru kita kan. Saya dapat materi poin yang keempat itu kan artinya berpaling atau meninggalkan. Bapak tolong didengar. Oke Bu. Kami berdiskusi Bu. Bisa diartikan meninggalkan itu meninggalkan menghadap atau tergantung kepada dia atau meninggalkan sesuatu karena penghinaan baginya gitu. Contohnya gimana Mbak? Kayaknya tadi seperti gimana Mbak? Sehari-hari contohnya makan. Gimana Mbak? Lapar Bu. Bisa lapar Bu. Makanya mikirannya makan Bu. Mbak di sini tentang Mbak siapa di sini makan ya? Jadi kalau seandainya maklum ya maklum itu harus yang nggak mewah-mewah banget gitu kan, harus ya sederhana mungkin gitu ya. Kalau seandainya adanya itu tempe tahu, ya udah tempe tahu gitu Seadanya. ya seadanya. Oke. Seperti itu. Masuk Bu? Enggak kayaknya. Sebenarnya sih masuk, tapi alangkah lebih baiknya lagi kalau kayak gini, seumpama udah beli ini, udah beli maem ini, terus beli lagi lauk lagi. Padahal lauk ini masih ada. Itu beli lagi sampai makanannya nggak ke makan terus Jadinya basi. iya mas iya berlebih-lebihan gitu loh, maksudnya udah padahal udah satu aja udah cukup gitu loh, tapi kita maunya beli lagi akhirnya gitu. Itu tidak masuk yang berlebihan. Kalau Intinya berarti
membeli sesuatu yang dibutuhkan, bukan ya gitu. Pokoknya yang tidak secara berlebihan, tidak bermewah-mewahan secara berlebihan gitu pokoknya. Ya udah biasa aja, kalau cukupnya segini ya udah segini gitu aja. Kalau ada alangkah lebih baiknya ya, kalau punya lebih itu berbagilah gitu. Kan ada teman kita kayak gitu, maksudnya ada yang seumpama uang sakunya apa gimana jajan nggak bawa uang saku, terus Mbak Syam punya jajan lebih gitu kan, daripada nggak kemakan kan mending dibagikan, ya nggak? Ya, saya mau menampung jajan. Itu Mbak Cindy siap menampung jajannya Mbak Syam nanti ya. Jajan kantin ya Mbak Syam ya? Ya, sudah Bu, terima kasih. Tanyalah kepada teman-teman kamu, udah paham Apakah belum? sudah paham? Sudah. Terima kasih teman-teman. Ya, sama-sama teman-teman. Semoga ilmunya bermanfaat ya. Amin. Ya, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayak Icis. Iya. Mbak Syam suka banget ya sama Iya, suka Icis. banget. Tapi sebenarnya suka terlalu itu juga Oh, nggak banget Bu Bati, nggak banget. gitu. Kan tadi nggak boleh secara berlebihan. Iya. Materinya gimana? Iya kan? Iya. Ayo, Mbak Alia. Saya nggak Bu? Iya, udah terus. Aduh dong. Sama siang apa Derek? Derek. Kok belum? Tadi katanya udah Ibu tanyain. Buku pencitraan ya. Aduh, gimana sih Mbak? Gimana? Ada yang belum bisa? Coba sini sama Sampun, benar. Udah siap. Nih. Ya kok Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah mirip Mbak Sam ya ternyata. Iya. Akan ketularan. Iya. Karena duduknya bersebelahan. Oke, leper. Waduh. Terlalu lama. Udah siap Bang? Oke, siap Ibu. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang materi kona. Kalian tahu sendiri kona itu apa sih? Ada yang tahu kona itu apa? Bersyukur. Oke, bersyukur. Jadi untuk pengertian yang paling akuratnya, jadi kona itu bersyukur atau merasa cukup atas pemberian rezeki yang telah diberikan Allah untuk kita. Terus contoh yang saya dapat itu misalnya Mbak Dela diberi rezeki oleh Allah jadi bisa bersekolah di sekolah yang swasta macam. Tapi ada temannya yang bersekolah di sekolah negeri. Tapi Mbak Dela tetap merasa bersyukur dan tidak iri kepada temannya. Jadi itu salah satu contoh nikmat yang Ya. apa nih? Oke, coba ada pertanyaan lagi nggak? Ada pertanyaan nggak? Masa nggak ada pertanyaan? Contoh lain, Mbak. Contoh Iya, lain. contoh lain. Contoh lain. Contoh lain, coba Mbak Alia nih. Contoh lain itu misalnya kan Mbak Nela punya paket skincare macam. Oh, skincare. Sekarang musimnya skincare ya. Iya, oke. Terus lalu Mbak Syam juga pengen, Iya. tapi tidak bisa membeli satu paket. Iya. Dan Mbak Syam merasa bersyukur hanya mempunyai krim malam, krim siang aja. Jadi itu banyak. ada Mbak Tante. Iya, iya, masuk. Ada pertanyaan dari Betul, teman-teman? paham. Ya, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangannya dong. Oke, Mbak Dira kayaknya udah siap, merasa siap banget gitu ya. Bu nyambut nih udah Pak Bu. Oke, monggo. Pak, Murid calon ini gede loh lagi gede. Yuk, saya kurang salam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
ini yang paling sering terjadi di lingkungan kita. Kosong. Bukan, ada lagi, ayo cepat nanti tak kasih permen. Gibah itu gak baik, gosok gak baik. Banyak sekali contoh-contohnya. Satu lagi yang gak baik. Ayo. Ayo, ada dalilnya. Ayo. Woi, sisa adalah Ada aja dalilnya. Aku tahu yang dicapai apa bercerai, Bu. Bercerai. Itu juga gak baik, tapi kalau udah gak bisa dipertahankan jadi udah gak apa-apa. Kok toko bonus sih lo? Yang gak baik itu ya, gibah gak baik, gosok gak baik, contoh yang banyak. Terus sama satu lagi pacaran itu gak baik ya. Gak baik. Udah tahu kan contoh-contohnya ini gak baik kan? Saya bukan ibunya ini. Iya, lupa Bu. Jadi ibu guru kan? Ya, Mbak Dela. Terus apalagi gak baik ya. Terus apalagi ya gak baik itu banyak sekali hal yang gak baik, tapi kita suka gak sadar gitu loh. Sebenarnya membuli itu juga gak baik ya. Mbak Alia gak boleh bully Mbak Syah. Padahal sama hobinya membuli orang. Berarti sekarang udah terlihat Mbak Alia tukang Iya, tukang bully Mbak Syah sama Mbak Nela. Fitnah. Itu Mbak Syah sama Mbak Cindy itu suka Contohnya bully. yang tidak baik juga mau fitnah ya kan ya. Kalau buatan fitnah ya bully. Kok deh, pun paham ya Bapak. Buatan ya Allah. Coba nanti ada pertanyaan Mbak Dela. Kurang banyak contohnya. Iya, kurang banyak Bu. Contohnya apa lagi Bu? Apa ya? Membuli kan sudah tadi. Apa banyak? Contoh membuli gimana gitu. Coba. Contoh membuli, aduh. Ya, contohnya Itu kan membuli belajar membuli, Bu. Mbak Dela nggak pernah bully teman-teman. Boten langsung enggak kan? Boten gang, Bu, boten gang. Boten pernah Bu, boten nate kalau. Udah tunggal kali. Ayo Mbak Syam gimana contoh membuli kan siapa yang korban membuli? Ayo gimana coba? Aku balik nanya sih, Mbak. Kalian, Mbak. Ibu ini. Lupa Ibu. Mbak, contek itu apa? Ya, mencontek itu kan kami hanya suka mencontek saya. Iya kan? Itu kan bagi-bagi. Oh, bagi-bagi Kan terasa amal. Oke, terus tapi kata ibunya itu bukan amal. Nggak boleh kata ibunya. Jadi betul-betul saya nggak mau nyontekin kalian. Kalau diskusi Kalau diskusi boleh. Pas ujian. Diskusi Ya pas nggak ujian. boleh dong Mbak Alia. Kan itu termasuk bukan itu. Itu kan bermusyawarah. Bermusyawarah tapi di luar ujian saya. Mencari jalan yang baik. Yang Mencari jalan yang benar. Iya kan ujian itu kan kita harus mencari yang benar ya. Apalagi kalau ujiannya ABC gitu. Kan itu harus musyawarah. Ya nanti saya di sini saya kasih kuis buat kalian. Kita harus musyawarah Ibu. Ya enggak itu nanti kalian tuh udah paham bener nggak sama materi Oke. gitu. Ya udah Bang, terima kasih sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terus gitu. Oke, Mbak Dela. Tepuk tangannya dong. Terima kasih. lagu maju Bu. Oke, monggo Mbak Dela, monggo. Bu, izin. Iya. Harus Mbak. Bu, balik lo izin terus Bu. Iya. Jangan ibu Bu. Mbak Alia jangan kebanyakan minum es ya. Balik ke kantin ibu Bu. Mbak Alia jangan lama-lama. Ayo Mbak Dela, monggo Mbak Dela. Amanah Bu. Ye. Amanah adalah diartikan sebagai sesuatu yang dipercayakan atau diberikan kepada orang lain. Contohnya Mbak Samsia minta beliin es ke Mbak Alia, tapi Mbak Alia nggak mau malah nyuruh orang lain Bu. Terus sama Mbak Alia nggak dibeliin Bu. Nyambung nggak Bu?
Mbak Alia. Mbak Alia untuk dibelikan es. Tapi Mbak Alia nggak membelikan es dan malah menyuruh Orang lain. orang lain. Jadi itu tidak amanah. Ya, itu termasuk contoh tidak amanah. Ya. Ada yang belum paham dari contoh tidak amanah? Sudah paham. Sudah paham ya? Sudah. Ada yang mau bertanya mungkin pada Mbak Naila? Apa ya, Bu? Mungkin monggo Mbak Alia. Misalnya Sirik-sirikan lirik-lirikan sirik-sirik. zaman sekarang kan pacaran gitu, Mbak. Acara pamer. Oh ini Tidak ada. pembahasannya pacaran ya. Menandakan dia yang pacaran. Apa? Gimana? Terus kalau menjaga perasaan itu apa ada tambatan, Bu? Menjaga perasaan yang diberikan kepada pasangannya itu loh. Apa itu? Amanah apa buatan? Oh, Masya Allah. Sebenarnya itu ini Mbak Nela dulu. Ya, Yang jawab. dulu. Mbak Nela yang jawab. Boten, Bu. Boten amanah soalnya kan boten itu. Sedereng ngeribe kan enggak paham, Bu. Itu pendapat Mbak Nela ya. Sebenarnya kalau emang itu amanah ya. Maksudnya tuh kita kan ya harus menjaga perasaan gitu. Cuma kan di sini konsepnya pacaran itu nggak boleh gitu loh. Jomblo warok kau barokah ya apa sih? Kan udah diterangin juga sama Mbak Dela tadi. Pacaran itu Tidak diperhatikan. iya. Jadi itu tergantung kalian sendiri sih sebenarnya. Kalau bisa ya janganlah gitu. Jangan pacaran, Bu. Ya kalau bisa kan kita masih masih anak-anak SMA. Nggak apa-apa iya. temen, masih temen bilangnya ya. Nanti jadi pacaran. Teman berlabel. Ya, Bu, teman berlabel ya, Pak. Kalian MUI. Ya enggak, kita temenan aja dulu. Maksudnya teman aja, nanti kalau udah dewasa ya terserah kalian gimana mau ke depannya gitu. Jadi boleh ya, Bu, pacaran, Bu? Ya nggak boleh Mbak Dela. Boleh kan langsung menikah? Tapi temenan kayak pacaran boleh. Temen. Itu kan maksudnya itu kan sama-sama dengan laki-laki gitu kan ya. Kalau cuma temen sih, kalau menurut saya nggak masalah ya. Lah temenane gocengan ngalor ngidul ngetan-ulon ya, Bu. Terus Ya kan maksudnya dibeliin dibeliin es bapak es gitu, Bu. Boleh tak, Bu? ya nggak gitu Mbak Dela. Maksudnya itu berteman tuh sewajarnya gitu loh. Berarti nggak boleh deket-deket gitu, Bu. Yang enggak maksudnya Kalau sebatas foto. wajar gitu. Kalau cuma buat sharing terus kayak curhat. Bu, biasanya habis sharing-sharing curhat-curhat gitu terus baper, Bu. Iya, Bu, biasanya. Gini loh, gini. Jangan jadi anak yang baperan gitu loh. Loh, Bu, baper nih kok manusiawi ya, Bu? Enggak manusia. Tapi kita kan bisa menahannya gitu loh. Bagaimana dengan seseorang yang tidak bisa menahannya? Iya, Bu. Terus akhirnya pacaran. Terus gimana, Bu? Ya itu konsekuensi dia sebenarnya. Konsekuensi setiap individunya itu gitu. Dia mau ambil jalan ini. Yang jelas kan kita sudah tahu bahwa pacaran itu nggak boleh gitu loh. Kalau udah nggak boleh ya kalau sebisa mungkin dihindari gitu. Sebisa mungkin. Tapi kan kita juga tidak menutup kemungkinan melakukan hal itu. Kan kita hanya sebatas berencana gitu. Maksudnya kalau bisa dihindari maksudnya gitu. Kalau nggak bisa dihindari ya udah nggak apa-apa, tapi tahu batasan lah gitu sebenarnya. Loh, berarti boleh, Bu, pacaran, Bu. Mbak Dela maksudnya juga nggak kayak gitu nggak Berarti gue mau istilahnya kalau udah ya nggak apa-apa ngono loh. iya boleh, maksudnya tuh nggak bolehnya tuh bukan langsung boleh gitu, enggak secara bergaris besar boleh gitu. Melalui apa, Bu? Kalau untuk usia kalian ya berteman aja dulu gitu. Ini kudu banyak. Kalau buat Itu semangat kan Pak Ijo ini kalau Bu, di kelas sebelah ini Pak Ijo. Bu fitnah loh Ibu.
juga nggak tahu kan penyemangatnya tuh apa. Ada yang penyemangatnya itu olahraga, dia olahraganya jadi semangat juga untuk belajar kayak gitu. Juga ada yang dari temen, dari perhatian temen apa gimana, itu juga dapat memberikan semangat kepada kalian, juga ada kayak gitu. Gitu. Terima kasih, Bu. Materinya amanah udah paham? Sudah. Alhamdulillah. Monggo Mbak Danela diakhiri. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Mbak Cindy terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memberikan contoh taubat. Sudah dijelaskan oleh Ibu Melani apa pengertian dari taubat ya teman-teman. Taubat itu meninggalkan sesuatu yang buruk. Misalnya gini contoh ya, Mbak Dela. Aku mana ya? Mbak Dela ya, masa lalunya Mbak Dela itu suka mencuri, suka minum, suka main judi, terus suatu saat Mbak Dela mencuri ya, tapi terus kemudian Mbak Dela itu ketahuan sama orang yang mencuri itu di rumahnya. Misalnya malam-malam Mbak Dela mencuri, ketahuan sama yang punya rumah, Mbak Dela digebuki. Terus habis itu dia merasa, ya Allah, kok ini kia akhirnya perbuatanku, aku jadi koyok ini. Terus lah aku tak taubat lah, aku tak meninggalkan perbuatan-perbuatan sing apik ini. Nah, seperti itu. Bagaimana? Ya, itu termasuk contoh taubat. Yang penting tidak mengulangi kembali. Ada pertanyaan untuk Mbak Cindy? Mbak Dela, Lapar, istirahat. Ya, sebentar lagi ya. Kalau gitu, kalau nggak ada pertanyaan, nanti habis ini Ibu yang kasih pertanyaan. siap-siap Bu, kalau udah taubat ya Bu, Iya, terus betul, dibalik betul. lagi gimana Bu? Ya berarti tobatnya tidak secara sungguh-sungguh. Tobatnya masih setengah-setengah gitu namanya. Udah tobat ya Bu, terus kan mau contohnya kan pulang ya Bu, tobat. Kalau kan mau tobat ya Bu, lah terus Iya. kalau di jangan bukannya balik ya, malah ya paling. jangan itu kok jangan mau diajak berbuat buruk lagi Mbak Dela. Lah, ya apa gak ada duit Mbak? Ya kan ada cara-cara yang lain. Nah, misalnya sama jualan online kan juga bisa. Berarti gak boleh gitu. Nggak boleh. Kalau lupa, kalau hilaf gimana? Hilaf itu nggak bolak-balik Mbak. Nah bolak-balik itu juga hilaf menyengaja. Namanya aja kan manusiawi. Manusiawi, semua Ya berarti manusiawi. nanti kalau misalnya Mbak Dela lupa lagi teman-teman harus mengingatkan Mbak Dela itu tidak baik. Kalau nggak ada temen gimana? Ayo wes berarti dia hidup sendiri bukan manusia sosial. Sudah. Sampun. Ampun Mbak. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalian udah presentasi satu-satu. Habis ini Ibu kasih Ibu dikte ya tentang contoh dari itu tadi. Catat dong. Apa? Iya, dicatat ya. Wes lo. Pertama, contoh dari taubat. Pelan-pelan deh. Ye. Meninggalkan sama sekali maksiat yang telah dilakukannya. Yang kedua, menyesali dosa itu tadi tobat. Yang kedua kalau menghindari perbuatan dosa dan menjauhi hal-hal yang kurang baik. Contohnya tidak melakukan seperti yang dikatakan Mbak Dela tadi, tidak pacaran, tidak menggosok, tidak membuli dalam fitnah. Nah, itu contohnya. Yang ketiga, qanaah.
menggunakan harta dengan berlebihan. Yang zuhud udah. Yang zuhud Zuhud sama qanaah apa bedanya, Bu? Kan hampir-hampir sama, Bu. Sepertinya Zuhud beda. Kalau qanaah itu merasa cukup dengan atas pemberian Allah. Kayak ya udah, katakan tadi mensyukuri gitu. Terus kalau zuhud itu adalah diartikan berpaling dan meninggalkan atau menghindari, atau juga diartikan meninggalkan atau menghadap bergantung kepada dunia, atau meninggalkan sesuatu karena kehinaan baginya. Itu hampir sama kayak taubat, guys. Iya, tapi beda. Tadi Mbak Syam contohnya apa coba? lupa, Bu. Lagu. Mbak Syam tadi apa contohnya? Masih ingat atau enggak tadi? Makan. Iya, makan. Makan. Jadi tuh kayak contohnya makan tuh ya udah gitu, maksudnya nggak usah yang berlebihan. Kayak seumpama lagi itu menggunakan apa ya, barang dengan berlebihan kayak gitu. Seumpama udah pakai ini, seumpama ya udah pakai cincin, udah pakai ini, tapi pakainya berlebihan. Kalau pakai cincin ya se itunya aja gitu loh, nggak usah berlebihan juga. Kayak masa 5-5-nya dipakein cincin, sebenarnya sih nggak apa-apa ya, tapi kan kita sebagai orang sini kan masih kok kayak gitu, pastilah ada rasa kayak gitu ya, nggak benar mbak. Gitu. Terus yang kelima adalah amanah. Amanah adalah yang diartikan sebagai sesuatu yang dipercayakan atau dititipkan kepada orang lain. Jadi kayak tadi yang bilang siapa tadi, Mbak Nela, bahwa kita itu mempercayakan seumpamanya ini lo aku punya rahasia gitu. Terus tapi jangan dibilangkan ke siapa-siapa, cukup aku tuh ceritanya ke kamu aja gitu. Terus sama yang diceritain malah disebarin gitu, kan itu termasuk tidak satu hal yang tidak amanah gitu. Udah paham ya dengan materi ini? Paham. Oke, habis ini kita ada itu kuis ya. Ibu kasih kuis, nanti bisa jawab ulang kedua. Ya bisa. 3 pertanyaannya mudah-mudah aja sih sebenarnya. Pasti kalian udah paham juga. Sudah, Bu. Kuisnya langsung dijawab apa ditulis dulu? Langsung dijawab, langsung di bawah apa catatan tadi ya. Di bawah catatan. Sebutkan. Ini pulpennya Mbak Lia. 3 contoh dari zuhud. Yang Anda ketahui. Iya. Ibu kasih 2 menit ya, selesai. Iya, Bu. Nggak boleh itu, nggak boleh berdiskusi. Lanjut, Bu. Yang kedua, pengertian dari taubat menurut pendapat kalian sendiri-sendiri. Ini pasti beda-beda, setiap jawaban pasti beda-beda karena menurut pendapat kalian sendiri-sendiri.
kehidupan sehari-hari. Kecuali yang telah disebutkan tadi. Jadi pasti beda. Soalnya berapa, Bu? Apa? Soalnya berapa, Bu? Soalnya ada 5, kurang 2. Kurang 2, Bu. Yang keempat, merasa cukup atas pemberian rizki dari Allah itu termasuk apa? Enak sekali, pasti bisa. Udah, Bu, lanjut. Sabon, Udah. Mbak Dela sama Mbak Cindy nggak boleh berdiskusi loh ya. Nanti kalau jawabannya sama, Ibu nggak mau menilai. Ini, Bu, ada catatan-catatannya, berarti kan ketahuan siapa. Ya, Bu, baca. Nanti Ibu tahu loh ya. Nomor 5, Bu. Nomor 5-nya pengertian dari amanah. Menurut pendapat kalian sendiri-sendiri. Gula. Sudah selesai, Bu. Ya dikumpulkan sama yang tadi, catatan tadi yang lengkap. Itu kan di Mbak Dela. Nih, kira-kira, guys. Ini Bu, Ibu nilai mana? Pulang, Bu. Ya, sebentar. Udah semuanya udah mengumpulkan, alhamdulillah udah pada mau mencatat. Nanti tinggal saya koreksi, minggu depan saya bagikan. Minggu depan sekedar informasi itu kita akan membahas materi tentang haji. Praktek apa, Bu? Enggak, nanti gimana materinya nanti saya akan jelaskan. Terus nanti mungkin akan berdiskusi seperti ini. Ada kuisnya juga. Masih Yang juga, pasti Bu. apa? Masih juga, Bu. Iya, nanti pasti ada presentasi biar karena kalau nanti presentasi tuh mesti kalian paham gitu loh. Apa itunya gitu. Iya, Bu. Ya udah. Nanti jangan lupa belajar buat materi minggu depan biar kalian paham waktu pembelajaran seperti ini. Nanti bertemu lagi minggu depan bersama saya. Mungkin cukup sekian dari saya. Dan untuk materi hari ini insya Allah semuanya paham ya? Iya, Bu. Paham. Nanti kalau belum paham dicatat, ditanyakan kepada saya minggu depan ya. Insya Allah kalau saya bisa pasti saya akan jawab gitu. Kalau tidak ya nanti saya akan berusaha carikan jawabannya. Iya, Bu. Yaudah mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya. Sampai jumpa. Habis ini langsung pulang, nggak boleh mampir-mampir. Katanya tadi makan di kantin. Iya, maksudnya tuh nggak apa-apa ke kantin, tapi langsung pulang, jaga kesehatan, jaga keselamatan. Jangan lupa nanti habis ini pakai masker loh ya. Ya, patuhi protokol kesehatan.